Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para pengurus masjid dan para pengurus mushola di Kelurahan Sumur Batu, ada beberapa tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Haji Hadi Sungkono, berkaitan dengan program-program kerja yang kita akan lakukan. Tapi ini sifatnya hanya sebatas gambaran program kerja yang sudah ada. Apabila nanti dari Bapak para ketua masjid dan mushola ada usulan atau akan ada penambahan, bisa dilakukan secara tertulis atau nanti bisa disampaikan secara langsung. Ini mohon izin Pak, harusnya bapak-bapak ini megang makalahnya nih. Ini kan cuma di slide sini aja ya kan, yang ada. Nanti artinya Diberikan Pak. Ya, harusnya diberikan. Jadi ini mungkin karena kemarin ini banyak acara yang tertunda-tunda, jadi semuanya belum dipersiapkan dengan baik. Baik, dari pertama ini kita masuk di visi misi Pak. Ya, visi kita yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang makmur, berdaya guna bagi umat dan masyarakat, serta inspiratif dalam menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Yang kedua, misi kita DMI Ranting Sumur Batu. Pertama, meningkatkan kualitas ibadah dan pemahaman keagamaan berjamaah. Ini program pertama ini kelihatannya bahasanya sepele ya, tapi meningkatkan kualitas ibadah dan pemahaman keagamaan para jemaah ini enggak gampang, karena Pak Kiai, para ulama yang ada di Sumur Batu ini sudah berjuang semaksimal mungkin. Tapi tetap kita semangati misi kita ini meningkatkan bagaimana program ibadah dan pemahaman keagamaan berjemaah ini ke masjid ini bisa benar-benar tertuang ke depan. Yang kedua, mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Ya, jadi fungsi masjid. Yang ketiga, meningkatkan peran masjid dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Yang keempat, mewujudkan manajemen masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tadi yang disinggung oleh Pak Yai, Pak Ustadz Amin Karim, ya, bagaimana kita menjadikan masjid-masjid secara profesional yang kita akan bisa mencontoh daripada masjid-masjid yang sudah maju. 5. Memelihara dan mengembangkan sarana prasarana masjid yang representatif dan nyaman. Lanjut. Rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja RKAPD, ya. Untuk diketahui saja, ini berkaitan dengan masalah umat, yaitu berkaitan dengan idaroh, kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Ini berkaitan dengan idaroh. Yang kedua, ini yang diketahui juga imaroh, kegiatan berupa kemakmurkan masjid, peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar. Riayah, yaitu pemeliharaan, pengadaan fasilitas seperti bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid. Jadi saya rasa para ketua masjid, para ketua musholah mungkin paling tidak mengetahui hal berkaitan dengan idaroh, imaroh, dan riayah. Ini mungkin barangkali yang mesti kita pahami secara detailnya. Lanjut. 3 pilar program kerja. Nah, ini program kerja 5 tahunan akan berfokus pada 5 pilar utama. Pilar utama bidang
ibadah dan dakwah. Pilar kedua adalah bidang pendidikan dan pembinaan umat. Pilar ketiga bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pilar keempat bidang manajemen dan keuangan. Pilar kelima bidang sarana prasarana dan lingkungan. Keempat, rincian program kerja per pilar 5 tahun. Pilar pertama bidang ibadah dan dakwah. Tujuan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan syiar Islam, serta meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan secara jamaah. Nah, ini programnya untuk tahun pertama, mengintensifkan kajian rutin subuh dan ba'da maghrib dengan variasi tema dan narasumber. Lalu poin kedua, memaksimalkan sholat berjamaah 5 waktu, khususnya sholat subuh. Poin ketiga, meningkatkan kualitas suara azan dan bacaan imam. Poin keempat, melaksanakan peringatan Hari Besar Islam secara rutin dan meriah. Lanjut. Tahun kedua, poin pertama, mengadakan program One Day One Juz atau tilawah bersama bagi jamaah. Poin kedua, menyelenggarakan pelatihan taksin dan tapis Al-Quran bagi umum. Poin ketiga, mengadakan takbik akbar minimal 2 kali setahun dengan menghadirkan ulama besar. Poin keempat, membuat jadwal khutbah Jumat yang variatif dan relevan dengan terkinian. Tahun ketiga, mengadakan program Itikaf Ramadan dengan fasilitas dan pembiayaan yang optimal. Poin kedua, memulai program kader Isadai muda dari jamaah atau remaja masjid. Poin ketiga adalah mengembangkan media dakwah digital, podcast atau video kajian singkat melalui platform media sosial masjid. Alhamdulillah tadi sudah diumumkan juga, kita akan coba untuk melalui podcast atau platform media sosial masjid di Kelurahan Sumur Batu. Tahun keempat, membentuk majelis taklim khusus untuk program profesional atau mahasiswa. Poin kedua, meningkatkan kegiatan dakwah outreach ke lingkungan sekitar, misalnya pengajian di perumahan atau di komplek. Poin ketiga, mengadakan program wisata religi. Nah, ini wisata religi kita ini termasuknya ke tempat Ustadz Amin Karim, ini salah satu. Ya, dicabur sekalian nanti, ya. Atau ziarah ilmu bagi jamaah. Tahun kelima, menyelenggarakan musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat lokal. Poin kedua, mengadakan seminar atau lokakarya keislaman dengan tema-tema kontemporer. Poin ketiga, menerbitkan buletin dakwah bulanan atau majalah dinding secara interaktif. Lanjut. 3 pilar program kerja. Pilar kedua, di bidang pendidikan dan pembinaan umat. Tujuan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan potensi umat
dari berbagai usia. Tahun pertama, poin pertama, mengaktifkan kembali atau meningkatkan kualitas Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA anak-anak. Ini memang di Sumur Batu, masjid atau musola ada yang aktif, ada juga yang belum aktif berkaitan dengan masalah TPA. Ini kalau menurut saya sangat penting sekali karena ini sangat mendasar bagaimana mendidik dari dini anak-anak sudah mendapatkan asupan atau pendidikan Al-Quran. Ini sangat penting sekali. Lalu poin kedua, mengadakan program ngaji bareng. Nah, ini juga penting nih. Program ngaji bareng keluarga atau belajar fikih praktis. Mengadakan program ngaji bareng ini bisa dengan misalnya kalau zaman dahulu tuh ngaji bareng di masjid atau di musola, ya anak-anak diprogramkan sehabis maghrib itu biasanya diadakan ngaji bareng, ya untuk program ngaji. Lalu poin ketiga, membentuk remaja masjid yang aktif dan kreatif. Ini juga remaja masjid ini tidak semua masjid atau musola remajanya ada. Ini juga perlu dipikirkan karena dari anak dini, dari remaja, program kita kalau ini berhasil, insya Allah Sumur Batu menjadi santri atau kampung santri yang ada di Kemayoran, insya Allah program ini. Lalu tahap 2, poin pertama, menyelenggarakan kursus bahasa Arab dasar atau kajian kitab kuning bagi pemula. Ini penting Ustaz, kalau masalah membahas kitab kuning ini, kita yang sudah usia juga kayaknya keteteran kalau kitab kuning ini. Gak usah penyelenggaraan kuning, ini penting banget nih. Yang tua-tua juga penting ini. Masalah kitab kuning ini bagian daripada kelemahan para jemaah yang ada, ya, yang pada usia-usia sudah lanjut. Mengadakan pelatihan, poin kedua, mengadakan pelatihan pembinaan TPA untuk meningkatkan kapasitas pengajar. Poin ketiga, mengembangkan perpustakaan masjid dengan koleksi buku yang lebih lengkap dan nyaman. Tahun ketiga, poin pertama, memulai program beasiswa pendidikan bagi anak duafa dari lingkungan masjid. Ya. Poin kedua, mengadakan workshop keterampilan bagi remaja, misalnya desain grafis, publik, speaking, leadership. Poin ketiga, membentuk komunitas diskusi ilmiah bagi jemaah muda. Alhamdulillah. Dilanjut. Tahap 4, poin pertama, menyelenggarakan bimbingan belajar gratis untuk mata pelajaran sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Poin kedua, mengadakan kelas pranikah atau bimbingan keluarga sakinah. Poin ketiga, membentuk klub atau membaca Al-Quran bagi ibu-ibu. Wah, ini kalau ibu-ibu ini luar biasa di Sumur Batu. Nggak ada yang ngalahin Pak kalau ibu-ibu di majelis taklim. Di mana-mana, di masjid, di musola terbentuknya majelis taklim ibu-ibu. Ini kita harus sokong dari DMI berkaitan dengan kegiatan ibu-ibu. Tahap 5, poin pertama, membangun pusat belajar masyarakat di lingkungan masjid jika memungkinkan dengan berbagai kursus. Poin kedua, mengadakan program tukar pelajar atau santri dengan masjid atau pesantren lainnya. Poin ketiga, meluncurkan jurnal ilmiah ringan atau e-poktet keislaman biar terang maksimal dari yang disusun oleh jamaah atau pengurus. Pilar ketiga, bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi. teknisi Pak. Tujuan meningkatkan peran masjid dalam kepedulian sosial, pelayanan umat, dan penguatkan ekonomi jamaah.
Harusnya Windows 11. Tahun pertama, poin pertama mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah atau JIS. Kedua, mengadakan bakti sosial rutin, santunan anak yatim, kaum duafa, bersih lingkungan. Poin ketiga, mengaktifkan program Lampunya kan ada Jumat Berkah. Ya, ini juga alhamdulillah di Sumur Batu beberapa masjid sudah melakukan yaitu Jumat Berkah, pembagian makanan gratis. Lanjut.